Halo semua, terima kasih banyak sudah mampir di channel Keriting Asli dan Alami dan selamat datang di Rabu Baru Tahu, pengetahuan baru di hari Rabu dengan saya Mercy atau Eci, kalau mau panggil Eci juga boleh, di Birmingham di Keriting Asli dan Alami. Itu pengetahuan baru di hari Rabu hari ini karena saya belum pernah kasih tahu saya punya nama. Hari ini kamu sudah tahu saya punya nama. Saya nama Mercia, bisa panggil Mercy, bisa panggil Eci, terserah saja. Selamat datang di saya punya channel bagi yang baru gabung dan terima kasih banyak buat yang sudah subscribe. I love you all. Terima kasih sudah support saya punya channel. Dan ya, yang belum subscribe, what are you waiting for? Come and join me di Keriting Asli dan Alami. Saya punya channel ini berbagai macam topik, khususnya topik tentang rambut, tentang kesehatan rambut keriting, tapi juga saya bercabang ke segala hal yang tentang apa kegiatan yang saya buat di sini dengan saya punya my darling husband, dan juga tentang um, makeup, tentang kesehatan kulit, dan ya. Jadi hari ini saya mau membahas tentang pengetahuan kenapa kita punya rambut beruban sebelum waktunya. Topik yang saya mau bahas ini tentang sainsnya, tentang pengetahuan kenapa rambut beruban sebelum waktunya, dan juga yang kedua itu tentang apa yang kita bisa bikin, bahan-bahan alami apa yang bisa kita pakai untuk mempertahankan atau memperpanjang jangka waktu kita punya rambut untuk tetap hitam. Nah, itu yang saya mau bahas di saya punya Rabu Baru Tahu edisi yang ketiga ini. Oke, jadi stay tune. Mari kita lihat apa yang sudah saya pelajari, yang saya mau bagi-bagi hari ini. Oke, so yang saya pelajari pertama itu adalah bahwa tentang pigmen melanin dan sel protein yang namanya keratin. Nah, melanin dengan keratin ini adalah dua sel yang melanin itu pigmen yang ada di dalam kita punya tubuh ini, dan itu yang bertanggung jawab untuk bikin kita punya warna rambut, warna kulit, dan juga warna mata. Khususnya untuk kita punya rambut itu dia namanya eumelanin, dan ini yang bertanggung jawab bikin kita punya rambut dia gelap atau rambut hitam, dibanding dengan yang melanin yang kedua itu namanya pheomelanin, itu yang bertanggung jawab untuk orang barat dong rambut macam rambut warna pirang dan warna coklat begitu. Pokoknya bukan segelap, tidak segelap kita punya rambut kita yang dari Asia dan dari Afrika, yang punya kulit gelap dan rambut yang hitam itu karena melanin, dan khususnya eumelanin untuk rambut hitam. Dan itu yang saya ketahui yang pertama. Yang kedua yang saya pelajari itu tentang keratin. Keratin itu yang ini sel yang ada di kita punya rambut ini keratin. Keratin itu salah satu sel protein di dalam tubuh yang diproduksi oleh kita punya tubuh yang membuat kita punya rambut. Dan itu sama dengan kita punya kuku ini. Kuku ini juga terbuat dari sel protein yang namanya keratin. Dan kalau kamu lihat kenapa kuku tidak warna hitam sama dengan kita punya rambut, karena keratin ini dia tidak berwarna. Dengan demikian yang bikin kita punya warna rambut ini adalah melanin. Jadi melanin, dengan kehadiran melanin dan kehadiran keratin itu yang membuat kita punya rambut jadi warna hitam. Saya punya contoh di sini yang saya mau kasih ilustrasikan. Mau semacam rasa semacam jadi ibu guru nih. Padahal saya merencana nih bicara santai-santai saja. Oke. Jadi ini saya tadi ambil daun bawang dari kulkas ini karena saya pikir ini dia sangat bagus sekali untuk kasih contoh untuk apa nih, folikel rambut. Jadi folikel rambut kalau dilihat di bawah mikroskop itu dia seperti begini. Jadi yang di sini ini folikel rambut, dan ini akan keluar jadi rambut di kita punya kulit kepala. Jadi di dalam sini itu yang terdapat melanin dan keratin itu dia ada faktorinya di sini, ada pabriknya di sini. Jadi waktu keluar langsung dia jadi rambut jadi warna hitam karena kita punya melanin namanya eumelanin.
Oke, oke. Yang berikutnya ini tentang faktor-faktor yang membuat rambut jadi beruban. Jadi kenapa sampai kita punya rambut beruban? Yang pertama yang kita semua sudah tahu bahwa itu tentang usia dan juga mungkin dengan genetik. Karena dengan genetik itu kan keturunan. Jadi kalau kamu lihat kamu punya orang tua dan oma dan opa, nenek dan tete yang punya rambut putih waktu dong masih muda, kamu juga akan cenderung punya rambut putih waktu kamu masih muda. Dan juga kemudian dengan usia itu karena kita usia bertambah dan itu melanin dan produksi melanin dalam rambut dia akan mulai berkurang. Oke, jadi dua hal itu, jadi genetik dengan usia itu karena alami saja ya, itu proses yang sudah terjadi yang kita bisa campur tangan untuk memperpanjang atau mempertahankan warna kita punya rambut itu, terutama waktu itu masih agak muda, masih umur 30-an, 40-an, bahkan 50-an juga bisa mempertahankan jangka waktu kita punya produksi melanin di dalam kita punya tubuh. Ya, jadi faktor-faktor yang berikutnya yang saya mau bahas adalah seperti environment dan juga stress dan juga diet. Dan diet ini yang paling macam essential, yang paling kontributif utama begitu untuk rambut jadi putih, rambut jadi beruban. Nah, dengan penelitian yang saya buat, studi yang saya buat, bukan studi ya, karena saya dengan topik seperti begini, saya harus baca banyak literature untuk pastikan bahwa informasi yang saya sampaikan itu betul. Jadi yang saya pelajari itu yang pertama adalah ada studi yang ini agak sedikit lama, ini tahun 2004, itu namanya Melagenic Clock Theory. Jadi ini tentang teori perkembangan melanin di rambut. Jadi dibilang bahwa semakin kita berusia, umur mulai tambah tua, dan produksi melanin di kita punya rambut dia jadi berkurang. Ini yang makanya semakin kita jadi umur tua, melanin kurang, jadi kita rambut jadi putih. Studi yang berikutnya yang saya baca itu tentang hydrogen peroxide theory dari salah satu saintis yang namanya J.M. Wood. Kan bisa Google ini pengetahuan yang saya kasih tahu ini ya. Dia ini tahun 2009 dia punya studi tentang hydrogen peroxide. Nah, tadi itu saya sudah kasih tahu bahwa di dalam kita punya folikel rambut itu keratin dan melanin ya di kita punya ini folikel rambut ini. Nah, menurut penelitian dari J.M. Wood, dia bilang bahwa di dalam folikel rambut ini juga ada hydrogen peroxide, ada sedikit levelnya hydrogen peroxide. Jadi umpamanya macam kalau saya potong ini di tengah ya, ini kita bayangkan, mari kita bayangkan kita punya folikel rambut, oke? Macam yang pucuk yang di dalam ini kita punya rambut ya. Jadi bayangkan ini kita punya folikel rambut ya. Jadi yang di bagian tengah-tengah ini yang akan keluar ini yang jadi kita punya rambut. Dan di dalam sini, di dalam lapisan ini ada melanin dan juga keratin, tapi juga ada hydrogen peroxide. Jadi di tengah-tengah sini ada hydrogen peroxide. Ya, jadi hydrogen peroxide ini yang pakai untuk bleach rambut, untuk kasih rambut putih. Untuk kalau tidak salah biasanya kalau dong mau kasih dye hair, kalau dong mau ganti rambut jadi warna, contohnya kalau saya mau bikin rambut warna pink, contohnya hairdresser akan pakai hydrogen peroxide dulu untuk kasih saya punya rambut jadi putih, terus dong pakai warna yang untuk jadi pink kalau tidak salah ya. Tapi hydrogen peroxide itu yang untuk bleach, untuk kasih putih rambut. Jadi itu sama saja. Jadi ternyata di dalam kita punya urat rambut itu, di folikel rambut itu
ada juga hydrogen peroxide. Ada level tidak banyak tapi ada. Nah, di dalam folikel rambut ini jadi macam ada keratin, ada melanin, kemudian juga di tengah-tengahnya ada hydrogen peroxide. Dan di dalam lingkaran di ini salah satu enzim yang namanya catalase. Catalase enzim ini dia yang tertibkan hydrogen peroxide. Karena kalau hydrogen peroxide di keluar, if it leach out, kalau dia keluar di dalam ini, lingkungan sini, di dalam folikel rambut ini, makanya dia akan dia akan bleach out, dia akan kasih warna putih melanin itu. Walaupun ada melanin, tapi karena hydrogen peroxide dia keluar dan dia kena di melanin, dan makanya rambut akan jadi putih. Itu yang mengakibatkan kita punya rambut putih. Jadi yang kita mau itu supaya kita mempertahankan catalase. Jadi catalase ini dia menetralisasikan hydrogen peroxide menjadi H2O, H2O, jadi air dan jadi oksigen. Dan ini yang membuat kita punya rambut dia tidak jadi putih karena tidak ada dia kasih tertibkan hydrogen peroxide. Nah, itu yang terjadi di kita punya rambut. Jadi kita punya tubuh ini dia tahu apa yang dia perlu produksikan, tapi kadang-kadang apa yang kita buat itu macam menginterfere atau campur, pokoknya bikin chaos, bikin segala sesuatu tidak tertib terhadap gara-gara apa yang kita buat gitu. Jadi dalam hal dengan kita punya rambut, yang perlu diketahui itu bahwa kita harus tahu supaya kita jangan mengurangi level catalase di kita punya urat rambut di dalam kita punya tubuh. Kita harus mempertahankan supaya kita punya tubuh dia bisa tetap membuat enzim catalase. Kalau enzim catalase dia jadi lemah, hydrogen peroxide jadi merajalela dan dia bikin rambut yang keluar dari kita punya kulit kepala jadi rambut putih. Dan itu yang terjadi kenapa kita punya rambut jadi putih. Jadi itu dia pengetahuan yang saya dapatkan. Yang selanjutnya yang baru saja sebenarnya sekitar tahun 2012 atau 2014 kalau tidak salah, saintis sebenarnya juga sudah menemukan ada salah satu gene yang berresponsible untuk membuat rambut jadi putih. Karena kita punya tubuh ini kan banyak sekali genetic code, kode genetiknya, dan salah satu kode genetik yang bertanggung jawab untuk bikin rambut putih itu ada. Jadi itu yang membuat kalau kamu punya genetiknya ada punya kode itu, mungkin akan lebih cenderung untuk rambut jadi putih. Jadi apa yang kita bisa buat untuk mempertahankan atau memperpanjang enzim catalase production di dalam tubuh, itu yang akan saya bahas di minggu depan. Jadi kembali dan stay tune dan subscribe ke saya punya channel supaya bisa dapat informasi tentang itu. Jadi itu yang nanti saya mau bahas minggu depan, apa yang bisa dilakukan, apa yang bisa dibuat untuk mempertahankan production of enzim catalase di dalam tubuh. Dan karena seperti yang kita sudah sekarang pelajari, tahu bahwa enzim catalase ini sangat perlu sekali untuk mempertahankan kita punya rambut untuk tetap jadi warna hitam dan gelap, untuk menghindari rambut jadi beruban. Stay tune di minggu depan dengan saya, Keriting Asli dan Alami. Terima kasih sudah nonton. Kalau ada pengetahuan baru yang kalian dapat di hari Rabu hari ini, kasih like, jempol, dan juga yang belum subscribe, pastikan untuk subscribe. Masih banyak sekali pengetahuan yang saya mau bagi-bagi, yang saya tahu masih akan bermanfaat buat kalian semua yang nonton. Dan bagi saya, pengetahuan itu kunci untuk pertumbuhan dan perkembangan ke depan. Jadi bagus untuk selalu punya pengetahuan. Dan ini yang saya mau bagi-bagi di
hari Rabu baru tahu dengan saya Mercy. Saya mau bilang terima kasih sudah nonton. Sampai jumpa lagi di video yang berikutnya minggu depan. Kalau ada pertanyaan silakan tanya, kasih komen, kasih like, dan pastikan untuk subscribe. Join saya di Keriting Asli dan Alami. Terima kasih, dadah.